Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Hari ini kita mau membuat pupuk organik atau kompos. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan pupuk ini merupakan bahan-bahan yang tersedia banyak di alam. Contohnya seperti sekam, rumput-rumput, kemudian kotoran ayam, dan juga yang pastinya E4. Dan salah satunya lagi yang mungkin banyak tersedia di tempat teman-teman yaitu tanah yang ada dari parit. Seperti ini, tanah parit yang sudah menghitam. Ini sangat bagus menjadi kompos. Nah, sebelumnya kompos ini sudah saya fermentasi terlebih dahulu sekitar 2 minggu lalu. Dan saat ini saya mau menambahkan 2 bahan lagi, yaitu tanah yang berasal dari parit, dan juga ini arang bekas pembakaran sampah. Bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tersebut, bahan-bahan lain juga yang mungkin berada di sekitaran lingkungan tempat tinggal teman-teman bisa teman-teman gunakan. Yang penting dia masih organik dan dia mudah membusuk, seperti limbah-limbah buah-buahan atau limbah dari rumah tangga, semuanya bisa. Karena apapun ceritanya, kalau namanya pupuk organik, pasti sesuatu atau semua yang berbahan organik bisa kita jadikan sebagai bahan membuat pupuk. Setelah semua bahan terkumpul, maka kita aduk merata agar proses pembusukannya berjalan dengan sempurna. Sebisa mungkin 1 kali seminggu kita buka dan kita aduk supaya betul-betul cepat merata pembusukannya. Dan ini kompos ini baru bisa kita gunakan setelah 1 bulan difermentasi.
Setelah semua bahan tercampur merata, saatnya kita kembali tutup. Kita pastikan semua bahan tertutup agar fermentasi dapat berjalan dengan baik. Demikianlah membuat pupuk organik padat dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan gratis. Ini memang tidak saya upload dari sejak pertama buat, karena kemarin tidak sempat. Jadi untuk bahan-bahan sebelumnya itu saya buat itu kohe ayam dan juga rumput seperti ini. Ini segala jenis rumput-rumputan yang lunak, bukan yang keras ya, seperti ini. Ini dia keras, jadi lama dia jadinya. Ini dia beranting ya. Kalau bisa dia rumput yang mudah busuk seperti ini. Kue ayam, rumput, kemudian kayu yang busuk. Kayu yang busuk itu saya dapatkan dari belakang, karena kebetulan di belakang itu hutan ya, masih hutan. Jadi masih banyak kayu yang busuk udah menghitam di situ, saya ambil. Kemudian juga untuk mikrobanya memfermentasi saya gunakan air leri. Air leri itu adalah air sisa-sisa dari cuci-cucian atau bahan-bahan dapur ya, seperti ini. Ini dia air leri. Ini limbah-limbah dapur, airnya saya saring, bahkan semua saya buat sama sampah-sampah ini saya masukkan ke dalamnya. Itu mikroba yang saya gunakan untuk memfermentasi semua bahan, dan juga saya tambahkan sedikit E4 ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit E4. Jadi kompos yang tadi itu sudah ada sekitar 2 minggu. Nah, jadi sekali seminggu saya bongkar, saya buka,
supaya saya aduk-aduk lagi, dan selagi ada bahan-bahan tambahan saya masukkan lagi seperti hari ini. Ini tanah dari parit ya, sudah menghitam, sudah tetap bisa kita gunakan jadi bahan pupuk ya. Dan ini juga tadi hasil sisa bakar-bakaran. Sini saya sengaja membakar-bakar ya. Ini hari ini kemarin saya bakar-bakar di sini, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, jadi satu minggu lagi ini sudah bisa kita ambil lagi nanti tanahnya, dan kita pindah lagi pembakaran di sini ya. Jadi teman-teman, kemarin saya membuang ini ke samping rumah ya, dan kita lihat dulu ya di tanaman serai ini. Teman-teman bisa lihat ini tanah di sini kurang subur ya, kurang subur. Nah, ini tanah di sini, lihat rumputnya ya, sangat subur di sini ya, sangat subur. Kemarin saya membuang air dari got ya, ini sisa-sisanya masih ini daun-daunan ini ya. Kita lihat dulu. Ini masih nampak ya sisa-sisa dari daun-daunnya ini. Ini dari got parit, dan buktinya ini tanah yang di sini jadi subur, dan ini tidak saya buat. Nah, ini semalam saya baru buat ini sebagai pupuk ya. Mudah-mudahan nanti ini subur semua serainya. Ini juga kucing ya. Kucing ini berguna juga untuk menambah pupuk. Lihat ini, dia buang air besar situ tapi sangat bau ya. Tunggu kira-kira berminggu-minggu dulu baru bisa diambil karena bau kali. Nah, itulah bahan dari pupuk organik yang saya buat, dan ini akan bisa digunakan setelah 1 bulan lebih kalau bisa. Saya campur tadi bahan yang baru, saya aduk-aduk, baru tutup lagi, fermentasi lagi. Nah, ini pupuk ini untuk menjadi cadangan pupuk di sini. Ini pekarangan rumah ini, belakang rumah ini lahan yang baru dibuka ya. Ini saya cangkuli, saya buat bedengan. Saya mau nanam cabai di sini rencana ya. Dan di sini ini lahan baru dibuka, tanahnya masih seperti ini, sangat tandus ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tanahnya keras sekali ini. Jenisnya seperti ini, berpasir. Jadi supaya bisa berhasil di sini tanam-tanaman memang harus membutuhkan banyak pupuk organik. Dan di sini di bedengan ini juga sudah saya kubur kompos. Ini di sini sudah saya tanam kohe ayam ya. Sudah ada sekitar 3 minggu. Ini kohe ayam, mungkin sudah mau jadi ya. Ini kohe ayamnya nih. Sepanjang ini saya kubur semua kohe ayam di dalam. Ini dia kohe ayamnya. Butuh banyak di sini kohe ayam. Jadi kira-kira sebenarnya 3 minggu setelah saya sebar kohe ayam, saya siram kemarin pakai E4. Sebenarnya untuk sekarang ini sudah bisa menanam ya, tapi karena kondisi bibit kita belum siap tanam, kemarin saya terlambat membibitkan. Harusnya semenjak olah tanah sudah langsung saya buat bibit. Ini contohnya. Ini ada bibit, sembarangan bibit saya ambil dari pekarangan orang, saya tanam di sini dan dia tidak mati. Berarti ini tanahnya sudah bisa ditanami. Komposnya sudah jadi, sudah matang ya. Ini dia pembibitan kita. Ini pertumbuhannya tidak merata bibitnya. Mungkin karena faktor bibitnya sudah lama ya. Nah, ini ada lagi bibit yang baru lagi saya tanam. Ini masih baru seminggu sudah langsung tumbuh banyak gini.
Sementara yang ini dulu banyak sekali yang saya tanam di sini, tapi hasilnya cuma ini ya. Tapi tidak apa-apa, untuk ini semua, untuk lahan yang di belakang ini nanti semua bibit ini sudah cukup ya. Jadi kira-kira 3 minggu lagi, atau ya 3 minggu lagi lah mungkin ya, ini baru bisa ya, sembari kompos ayamnya semakin baik, semakin membusuk ya, baru kita pindah tanam.